Ayo kita keluar. Nesa! Ada... Tolong! Nesa, keluar Nesa! Tolong! Gatot Kaca! Ternyata dia ada di kota ini. Aku akan mengalahkanmu. Lisa! Lisa! Aku akan menghancurkanmu! Ya Allah, aku harus segera membawa mereka ke rumah sakit. Tapi tidak dengan kostum ini. Lisa. Jangan pergi! Tolong! Tolong panggilkan dokter! Tolong! Tolong keluarga saya! Tolong! Tolong keluarga saya! Tolong! Sayang, kamu jangan bangun. Kamu tetap di sini ya. Keluarga kamu baik-baik aja. Mereka semua ada di sini. Ini aku, Reza. Tenang, sayang. Bentar lagi kita akan nyampe rumah sakit. Kamu akan baik-baik aja. Aku janji. Tadi waktu di rumah, aku punya perasaan gak enak tentang kamu. Untung aja aku ikutin. Dan ternyata kamu lagi begini. Untungnya aku tepat waktu untuk nolong kamu.
Nesa! Anehnya tuh, yang gempa bumi tuh cuma rumah gue doang. Rumah yang lainnya nggak hancur, rumah gue tuh hancur tuh nggak? Masa sih? Sekarang aja gue tinggal di kontrakan. Dan pada saat kejadian itu ada yang nolongin keluarga gue. Dia tuh nekat masuk ke rumah, terus nolongin deh seluruh keluarga gue. Masa sih? Dia tuh pakai baju superhero gitu, dan dia bisa terbang tuh nggak sih? Terbang. Wah, otak lu aja kalau udah kacau gara-gara kena tembok, ya nggak? Nggak, gue serius dia bisa terbang. Hari gini ada superhero, mimpi kali ya lo ya? Udah, jangan dengerin Anto. Terus, lo lihat nggak orangnya kayak apa? Gue tuh nggak inget, soalnya kejadiannya itu tuh cepet banget. Orang gue sempet pingsan kok, terus pas gue buka mata, lo tau gak sih? Jadi waktu gempa di rumah gue tuh ngeliat ada anak sekolahan. Terus gue panggil dia dong, minta tolong supaya bantuin gue. Lo tau gak dia ngapain? Dia malah kabur, tau gak sih? Beda sama yang nolongin gue. Masa? Iya. Nah, berarti yang nolongin lo waktu itu superhero. Nah, yang lari ngibrit ketakutan itu Mr. Zero alias nol pengecut. Ya enggak? Yoi. Yang nolong pahlawan, yang kabur pengecut. Pengecut Iya. banget. Pengecut, pok. Pasti dia Ya Allah! Habis semuanya ya Allah! Hasil kerjaku selama bertahun-tahun. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku jatuh miskin. Bagaimana aku membangun ini semua kembali ya Allah? Allah, kenapa kau lakukan ini padaku ya Allah? Buat apa menangisi nasib? Siapa? Siapa yang bicara? Dengan menangis, nasibmu tidak akan berubah. Siapa? Siapa kamu? Jangan main-main ya. Aku adalah penunggu pohon ini. Bertahun-tahun berada di halaman rumahmu. Tapi kau tak pernah tahu kalau aku ini pohon keramat. Umurku sudah ratusan tahun. Dan di zaman dulu, orang-orang menyembahku sebagai pohon keramat. Mereka memberiku sesajen. Mereka memandikanku di setiap malam Jumat Kliwon. Aku adalah Tuhan yang berwujud pohon. Jika kamu percaya padaku, menyembahku seperti mereka, aku akan memberimu kekayaan dan uang yang banyak untuk membangun rumah dan memperlancar bisnismu. Uang untuk membeli apapun yang kamu inginkan. Ada pohon bisa bicara. Tidak,
Tidak! Saya cuma berhalusinasi saja. Manusia! Kenapa kamu tidak percaya? Lihat dan buktikanlah. Uang emas! Hah, uang emas! Wah, uang emas! Aku kaya lagi, Tuan Pohon! Tidak! Ada syaratnya. Pertama, kamu harus menyembahku seperti orang-orang zaman dulu itu. Dan harus menganggapku pohon keramat. Dan mengakui kalau aku Tuhanmu. Maka kamu akan mendapatkan semua uang emas ini. Baik, Tuan Pohon. Saya akan menyembah kamu. Saya akan memberimu sesajen. Saya akan memberikanmu setiap malam Jumat kliwon Tuhanku. Ternyata Tuhan tidak hanya satu. Kamu saya anggap sebagai Tuhan. Tuhanku, Tuan Pohon. Kamu menginginkan sisanya, bukan? Kamu akan mendapatkannya. Kalau seluruh keluargamu sudah beriman kepadaku. Baik Tuan Pohon. Saya akan bawa lagi seluruh keluarga saya untuk menyembah kamu, Tuan Pohon. Terima kasih Tuan Pohon. Saya kaya lagi, Tuan Pohon. Terima kasih Tuan Pohon. Lihat, Mi. Ini, Mi. Dari pohon rumah kita, Mi. Ini asli. Ini asli, Pi. Iya, asli. Kalau kita menyembah pohon itu, Mi, masalah kita semuanya teratasi, Mi. Kita akan bisa bangun rumah baru lagi. Dan kalian bisa miliki semua barang yang kalian mauin. Asal kita menyembahnya, Mi. Iya nih, Pi. Mami udah gak tahan, panas. Udah gak tahan tinggal di sini. Ya udah, Mi. Ikut Papi menyembah pohon itu, Mi. Astagfirullah, Papi. Itu musyrik namanya. Dosa. Menyekutukan dan beriman selain pada Allah, Pap. Nessa, Papi insaflah, Pap. Jangan silau dengan harta duniawi, Papi. oh ya? Di mana Tuhan kamu? Di mana dia saat kita susah? Dia malah kirim gempa bumi itu pada kita. Dan sekarang, kita nggak punya apa-apa lagi. Papi, Allah itu menguji hambanya lewat cobaan. Alah, diam kamu. Tahu apa kamu tentang cobaan? Papi sudah berusaha dari belasan tahun yang lalu. Dan gara-gara gempa bumi itu, Papi nggak punya apa-apa sekarang. Baik, sekarang kalian jadi ikut Papi atau tidak? Jawab! Iya, Pi. Kalau kira-kira pohon itu bisa bikin kita kaya, Mami setuju. Mami akan ikut Papi menyembah pohon itu. Nessa, sebagai anak Papi, kamu harus ikut menyembah pohon itu. Kalau tidak, Papi tidak akan menganggap kamu sebagai anak. Ya Allah, kenapa keluarga aku seperti itu, ya Allah? Di manakah Engkau di saat kami membutuhkan pertolongan-Mu, ya Allah? Kenapa Engkau meninggalkan kami, ya Allah? Kenapa Kau biarkan keluarga kami sesat dan memaksa aku untuk menyembah pohon berhala itu, ya Allah? Berilah petunjuk-Mu, ya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. Nessa! Nes! Tunggu, Nes! Kalau
boleh tahu, lo lagi ada masalah apa, Nes? Sejak kapan lo peduli sama gue? Biasanya juga gak pernah peduli. Nes, lo salah paham lagi. Tadi gue nggak sengaja dengar lo berdoa. Sebenarnya keluarga lo ada masalah apa, Nes? Keluarga gue? Lo gak sosok tahu deh. Lagian tuh bukan urusan lo ya. Ya, gue cuma mau bilang kalau lo ada apa-apa, lo bisa bilang sama gue. Gue minta tolong sama lo. Kemana aja lu saat gue butuh lo gak ada, lo mau pergi kan? Lagian gak ada yang bisa nolongin gue. Apalagi orang culun dan bego kayak lo. Kenapa sih, Katro? Gak apa-apa kok. Ngapain lo lihat? Sana lo! Nah, ini pohon keramat yang harus kita sembah, Nesa. Dia bisa mengabulkan semua keinginan kita. Papi senang, akhirnya kamu ingin menyembah pohon ini juga. Wahai Tuhan pohon, setelah Nesa, berarti seluruh anggota keluarga saya sudah menyembahmu. Dan berarti saya bisa mendapatkan uang emas yang kau janjikan. Nesa, kamu sembah dong. Nesa, kamu sembah sekarang. Nesa, 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 Nesa. Ya Allah, kemusyrikan ada di depan mataku. Apa yang harus aku lakukan, ya Allah? Berikan aku petunjukmu, ya Allah. Berikan aku petunjuk. Kamu siapa? Siapa saya tidaklah penting. Yang penting sekarang adalah siapa yang Bapak yakini. Maksud kamu apa? Saya mendengar bahwa Bapak sudah menduakan Allah dan menjadikan pohon ini sebagai Tuhan Bapak yang baru. Tapi pohon ini memberikan saya uang. Mau kemana kamu? Jangan sentuh Tuhan saya. Saya hanya ingin Bapak bertobat. Kembalilah ke jalan yang benar. Dan percayalah pada ajaran Allah. Tapi dia membantu saya. Dia memberikan saya uang. Ini adalah pekerjaan setan. Tidak ada pohon yang bisa menghasilkan uang emas. Hanya iblis yang selalu berusaha untuk memperdayai kita. Kembalilah ke jalan yang benar, Pak. Percayalah pada ajaran Allah. Tidak. Kamu berusaha membohongi saya. Supaya kamu mendapatkan uang emas itu, kan? Pohon ini adalah Tuhan saya. Dia mengabulkan semua permintaan saya. Kalau memang Tuhan ini bisa mengabulkan seluruh permintaan Bapak, cobalah. Minta sekali lagi. Buktikanlah, Pak. Baik. Wahai Tuhan pohon, berikanlah saya uang lagi. Uang emas yang banyak. Lebih banyak dari kemarin.
Hei! Manusia berkostum. Kamu berani menantangku? Hah? Siapa kau iblis? Keluar sekarang juga. Kamu pikir kamu bisa melawanku?